satu keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Our family never converts our belief, but coming back to the truth. Tetapi kami kembali kepada fitrah. Kenapa kami kembali kepada fitrah? Karena ajaran yang kami percaya dulu mentuhankan Nabi yang tertulis dalam wahyu Al-Quran. Di dalam Al-Quran dan Isa itu ada atau tidak? Dalam rukun iman orang Islam yang ketiga dan keempat, apa bunyinya? Rukun iman yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Yang keempat, beriman kepada kitab para Nabi dan Rasulullah. Kitab para Nabi dan Rasulullah. Apa perbedaan Nabi itu Pak dengan Rasul? Ya, Nabi belum tentu Rasul. Itu perbedaan. Jangan boleh panjang. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Itu di luar ada polisi dengan tentara berdiri. Tentara polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Nabi Muhammad bukan cuma Nabi. Nabi kita Muhammad SAW juga adalah Rasulullah. Nabi yang ke-24, Nabi yang ke-25 adalah Nabi Muhammad. Nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini dituhankan oleh orang Kristen. Kebetulan di sini dia punya kayu. Yang bikin ini siapa? Nah, yang bikin siapa dia? Ada masih hidup atau sudah almarhum? Mas, kalau Pak Imam nggak tahu. Kalau dia masih hidup, tanyakan dia. Antum tidak usah berdebat dengan orang Kristen itu. Kenapa? Sulit. Sulitnya apa? Di Al-Quran saja sudah dijelaskan. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Seperti saya begini, begitu masuk Islam, tanya binatang dari manusia. Yang bukan dari Islam, dari manusia jadi binatang. Jadi percuma menjelaskan kepada binatang. Itu ceramah, itu dakwah. Harus tanggung risiko itu sebagai pendakwah, dan kalau saya minta bela cukup doa. Ya. Jadi ketika kita menjelaskan, dia akan percaya bahwa Yesus itu menurut dia adalah Isa. Isa adalah Tuhan. Tidak begitu dalam Islam. Tidak begitu dalam Islam. Islam menempatkan Isa sebagai Nabi. Dan apakah di kitab Kristen Yesus itu adalah Tuhan? Nggak pernah ada kalimat itu. Bahkan dia menolak. Markus 23:9 kata Yesus, jangan seorang di dunia pun engkau panggil Bapa, hanya satu Bapamu, Dia yang di surga. Bapa itu dalam makna pemahaman teologi Kristen artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Isa yang berkata begitu, hanya satu Bapamu, berarti termasuk Dia, jangan dituhankan. Kalau menolak banyak, kalau mentuhankan tidak ada. Saya ini orang yang sudah malang melintang di sana, dan ini dokumen saya mempendetakan para pendeta, ini dokumen saya. Sekalipun mereka mau ingkari, dokumen ini saya bawa terus. Jadi saya masuk Islam ini bukan Kristen biasa, datuahnya kafir. Ini dokumen saya. Saya mempendetakan para pendeta. Dedengkotnya, mbahnya kafir, begitu. Dalam bahasa Jawa, mbahnya kafirun. Jadi nggak ada urusan dengan masalah obat, COVID, corona, nggak ada urusan. Saya urusan dengan akhirat. Jangan bilang saya tidak percaya, corona itu ada. Ada. Dia serang kepada imunitas tubuh yang lemah, kondisi fisik yang lemah. Yang mana itu? Orang-orang mana yang lemah? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya kalau minum makan tidak teratur. Ini saja perlu makan saya. Bukan berarti minta makanan untuk panitia. Ya, perlu makan saya. Dari tadi siang jam 11 sampai sekarang. Nanti besok lagi jam 11 baru saya makan. Nah, cuma jangan sampai tidak ada barang hitam ini. Nah, ini perang yang kedua. Kalau kopi tidak ada,
Dari mobil saya sudah hantam 1 gelas. Dari sini pun sudah mau putus. 1 hari minuman saya kopi sampai puluhan gelas. Gak pernah sakit lambung. Ukurannya manis. Dan ini sudah saya lakukan kurang lebih 14 tahun. Analogika, hipotesa, diagnosa, apa yang menentukan orang minum gula sakit? Makan kambing sakit, asam urat. Makan daging sapi, asam urat. Enggak, betul. Enggak ada itu. Saya minum gula 1 kilo, mobil saya baru beli kemarin tanggal 4. 1 kilo, tinggal sedikit sudah mau habis. Enggak usah ragu, apalagi di tengah pandemi begini. Imunitas orang Indonesia itu kuat. 14 hari dia berdiam di dalam tubuh, insya Allah kondisi kehidupan orang Indonesia itu suka mengkonsumsi makanan bernutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang bervitamin tinggi. Daun singkong apabila dimakan fungsinya adalah vitamin A. Jadi susah, virus bagaimanapun susah. Beda dengan orang bule, orang barat sudah kafir, hidup daerah dingin, hidup di musim salju, rentan sekali dengan virus. Kalau orang Indonesia begini salaman ya, mari kita salaman. Jangan ada keraguan. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lari virus, tolong. Kembali kau ke Cina sana. Begitu ya. Saya kemarin lewat di masjid ini, sholat maghrib. Takut dia. Anak saya yang kecil nggak takut, Ibnu laki-laki. Bahkan saya bilang, coba ya Allah, anak saya pertemukan dengan orang yang terdampak positif COVID. Saya mau lihat apa reaksinya. Iya, saya mau lihat, saya mau tes. Begitu disampaikan sama dengan Ibrahim, ini masih suasana haji. Sama dengan Ibrahim. Begitu Allah katakan, Ibrahim, 13 tahun lalu engkau berjanji di Baitul Maqdis. Akan datang nanti seorang anak laki-laki, kau akan persembahkan sebagai kurban. Ya tawarah. Mana buktinya? Ini sekarang anaknya sudah besar, pada bapak kok. Sudah balik, sudah dewasa, sudah remaja. Mau saya bola ya bunda ya. Ditodong oleh Ibrahim. Ismail 3 kali malaikat mendatangi Abah dan mengatakan bahwa engkau akan Abah sembelih sebagai kurban di hadapan Allah. Apakah lantas Ismail nyanyinya daun, ketakutan, lari? Tidak. Ismail katakan, ya Abah tif'al matumar satajiduni insyaallah minasobirin. Takabur nggak boleh. Takabur nggak boleh. Konsep keimanan ketahuidan boleh. Boleh. Dilarang kalau takabur. Kalau takabur itu kita mengatakan corona tidak ada, itu takabur. Padahal jelas-jelas ada. Tapi untuk takut sama corona, nggak usah takut. Tuh presiden kita Joko Widodo, lupa lagi namanya. Pak Joko Widodo mengatakan apa? Kita berdamai dengan corona. Tahu nggak kata berdamai? Berdamai itu artinya nggak usah takut, sudah teman. Sama dengan kita dulu ya. Antum muslim, Pak Imam, saya kafir. Musuh kita dulu. Musuh kita dulu, betul? Nggak ada salam-salaman begini. Paling ada di gereja. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Om suatu om, oma, opa. Begitu jumpa kita sama salam kita, betul? Assalamualaikum. Keselamatan bagi antum ya. Keselamatan bagi antum punya hari. Keselamatan antum punya budaya anak-anak. Diberikan salam. Selamat orang Islam itu. Jadi nggak ada tuh dakwah ustaz yang tidak ikut organisasi NU Muhammadiyah masuk neraka. Kaki celana kurang panjang masuk neraka. Jenggot kurang pendek, jenggot kurang panjang, surganya kecil, surganya sempit. Ini konsep dari mana ini? Ini kalau kafir dengar model ceramah begini, mau
kapten suka-suka Pak. Saya ini bekas kapten jadi tahu. Dan memang saya sudah buka Al-Quran, saya cari-cari gimana ini kira-kira malaikat bekas sentimeter. Begitu masuk siapa nama dia? Tidak, siapa nama coba dia dulu. Siapa namanya? Nah ini kalau kau bicara nama ini langsung masuk surga karena agak lain seperti itu. Kalau seperti saya begini, surganya cuma di taman, karena panjang. Nah, kalau sudah begini baru itu masuk surga. Berhenti yang begitu. Masuk surga dipanggil Pak Imam, diukur jenggotnya berapa panjang, kata malaikat Ridwan, Wan, sini, masuk berapa panjang Pak Imam, diukur, 1 senti, 5 senti, surganya paling tinggi, 2 senti, surganya di ruang tamu, yang tidak sama sekali seperti Isan ini. Di mana surganya? Di dapur. Itu berhenti yang begitu. Karena kita sekarang ini lagi dikepung. Sejak pembakaran foto Habibana Rizik Syihab, bukan persoalan Pak Habib Rizik pribadi, bukan. Di sini kita diajak oleh Allah untuk bersatu. Karena Habib Rizik Syihab melambangkan perjuangan suci kaum mukmin. Saya tidak ada hubungan dengan Habib. Saya bukan FPI, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya juga bukan Wahabi. Saya Muslim yang beriman kepada Quran wal hadis. Titik. Orang kunut, saya kunut. Tadi subuh memasuki Jambi, saya sholat di Senetik. Sholat subuh, ada yang kenal sama saya. Tafadhol maskuran Ustaz, dari imam. Saya bilang saya mau jadi imam, tapi komando saya, syuhwatu, fa'inat tasawwah, litamami sholat. Komando saya begitu kalau saya jadi imam. 1, rapatkan barisan, rapatkan saf, kita akan sholat berjamaah. Semoga sholat kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan, insya Allah. Tapi kan sekarang sholatnya pakai tanda X. Itu saya nggak mau. Sholat harus rapat. Kalau sholat jauh, kopi di tengah. Di sini. Memang sengaja saya isi. Antum jarak, pakai jarak, kopi isi. Kopi 1, kopi 2, kopi 3, kopi 4, kopi 5, kopi terus 19, 20, 21. Corona, ya masuk di sini. Memang sengaja masuk. Maksud saya antum paham? Yang menjauhkan umat Nabi dari masjid adalah konsep munafik, komunis, dan kafir. Amin ya Rabbal. Nggak ada itu. Justru di masjid begini sehat. Pakai masker, tidak pakai masker, alhamdulillah. Sehat, walaupun ngos-ngosan bernapas. Udahlah, di masjid begini lepas dulu, nanti di luar masjid baru pakai. Nah, itu bagus. Di masjid begini bebas, tidak ada penyakit. Di luar masjid baru yang terhadapi. Kulis, kurang, macam-macam. Saya mampir di pinggir jalan. Saya ini orang Manado. Dari pinggir jalan sana, dari depan jalan perbatasan Kemuni ini, gang ini kan? Kemuni, biasa. Di situ campuran rumahnya Pak, banyak sekali kafir juga. Ada Muslim, ada Mus, ada Kaf. Di situ rupanya tertulis-tulis rapor tua. Ada juga yang pakai kopi peci hitam, miring begini, duduk di sampingnya. Nah itu. Saya bilang sama istri saya, coba COVID datang ke dia itu. Dan antum pikir mereka itu akan kena COVID? Antum pikir dia minum kuat itu akan kena COVID? Enggak, karena suhu tubuhnya panas, lari COVID. Yang mudah kena COVID itu adalah sholat rajin, siang malam sholat, kuatirnya tinggi. Nah ini. Makanya dalam ilmu psikologi, 2 orang yang berani mati. Kafir di atas kafir, pasti berani mati. Beriman di atas beriman, insya Allah pasti berani mati. Yang takut mati di antara kafir dan beriman. Nah ini. Pahami itu. Sudah kalau sudah dalam masjid begini, sudah. Anggaran negara ini habis, ekonomi Indonesia minus 4%.
Itu karena apa? Dampak daripada COVID-19. World Health Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Bukan pemerintah kita yang salah, pemerintah terlalu mendengar WHO. Mana ada kemudian ada yang jalan di Rio Romo, periksa, diagnosa COVID. Enggak. Jujur sama saya, Bapak Ibu, saya mau tanya, sakit pilek pun berani nggak ke rumah sakit? Nggak berani, pasti ke rumah sakit nggak pakai tensi Pak, langsung karena sudah ruang sebelah COVID. Ini kita bergantung kepada Allah. Beriman kita, beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Saya dan keluarga bukan mengajarkan Bapak Ibu, tapi saya dan keluarga meninggalkan Kristen, meninggalkan kafir, tidak ada bantuan satupun Muslim. Dan saya sampai hari ini berdakwah, tidak pernah ada donatur, anti saya pakai donatur. Gak pernah. Saya kemana-mana berdakwah dengan dana pribadi. Makanya saya bilang, kalau kafir goblok, kafir tumpul otak, miskin hidup, jangan masuk Islam. Islam ini bukan agama pelarian. Antum goblok, otak tumpul, hidup miskin, masuk Islam. Yang ada ngaku mualaf terus. Datang ke masjid, minta-minta uang, lemas. Tidak ada kajian ilmiah, tidak ada panduan mendasar, mengokohkan keimanannya atas dasarnya keimanan, keilmuan secara ilmiah yang dia temukan atas dasar Islam. Itulah sebabnya saya bilang saya masuk Islam. Karena saya tahu Nabi yang saya tuhankan adalah nabinya yang diutus oleh Allah untuk mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak mesti sadar, Nabi Isa itu satu-satunya di dalam Al-Quran. Surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang menyatakan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu dia datang ke dunia, umat Islam pun ikut-ikutan mengaku. Coba saya tanya lagi ya, supaya akan ketahuan mana sebenarnya kita yang mualaf ini. Saya tanya dulu ke ibu bapak, apa nama kitab suci orang Kristen? Injil. Siapa yang membawa Injil itu? Nabi siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa agamanya Kristen atau Islam? Islam. Kitabnya di gereja? Ya kan begitu kan Pak? Kitabnya di gereja, nabinya di masjid. Tadi kan antum bilang agama Kristen itu kitabnya Injil. Saya tanya, yang bawa Injil siapa? Nabi Isa. Agama Nabi Isa Kristen atau Islam? Islam. Nah itu saya bilang tadi, kitabnya di gereja, orangnya di masjid. Oh ya begitu kira-kira, itu Kristen berarti. Itu berarti bukan Islam, bukan Kristen, namanya Islam. Ya kan, separuh Kristen, separuh Islam. Ini baik-baik jemaah Pak Imam. Ya, jadi begini, di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, surat ibunya, di dalam surat Maryam, surat 19, Isa perkenalkan dirinya, dia proklamirkan identitasnya. Qala ini Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Isa, saya ini hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Ayat 31 Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati manuntu hayat. Kemana kata Al-Masih aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, membayar zakat, manuntu hayat, sepanjang usia hidup. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, orang kalau sudah sholat, orang sudah membayar zakat, Kristen atau Islam? Lalu kenapa aku bilang kitabnya ada di gereja? Enggak ada kitab palsu. Injil itu asli.
Injil itu adalah firman. Bukan kitab palsu, antum yang salah. Betul apa betul? Betul. Akui, jangan diakui. Kitab palsu. Jangan bilang kitab palsu. Injil adalah firman. Injil adalah Al-Quran. Antum jangan, berani nggak saya tanya? Berani nggak antum robek Al-Quran ini yang bertuliskan tentang Nabi Isa? Berani nggak? Nah, kenapa antum bilang palsu? Ini yang perlu diajar. Banyak orang masuk Islam tapi tidak mendasari pemahaman setajam itu. Yang ada di masjid, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, jenggotnya panjang. Besok juga ada yang murtad dari Islam, saya mimpi ketemu Yesus, jenggotnya panjang, sama kuat. Berdebat dia di internet. Satu nggak ngerti Islam, satu buta kafir, buta Kristen. Berdebat di internet seperti profesor, padahal otak tumpul semua. Duduk bicarakan. Silakan Kristen mentuhankan Yesus dan jangan melibatkan Nabi Isa. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Persoalannya kami bersuara vokal di jamaah, kami keras berdakwah karena dia melibatkan Isa adalah Yesus. Paham maksud saya kira-kira? Buka otak kita supaya hanya satu Nabi yang kita percaya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti kita mengakui semua Nabi, termasuk Nabi yang menyampaikan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Saff 61 ayat yang ke-6. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum musyriqan lima baina yadaya minat taurati wa wasisra bi rasulil yati min barismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, kata Isa, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu. Ini kata Isa kepada bangsa biadab Bani Israel. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu Isa berkata begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Karena jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 21 April tahun 571 sedang terjadi pergolakan penyerbuan Abraha dengan pasukannya yang menunggangi gajah. Maka peringatan kelahiran ini disebut dengan tahun gajah. Berarti jaraknya 576 tahun. Nabi Muhammad baru datang, Nabi Isa sudah menyampaikan. Apakah Al-Quran sudah turun pada waktu itu? Sudah turun atau belum? Kalau belum, kenapa tuh ayat sampai sekarang ada? Sayang sekali tidak ada pendeta yang berani saya tantang debat satu Indonesia. Al-Quran sudah datang, buktinya masih ada ayat itu sampai hari ini. Jadi Nabi Isa itu tidak ada hubungan dengan agama Kristen. Injil tidak ada hubungan dengan agama Kristen. Kitab yang Kristen pegang sampai hari ini 200 tahun Isa sudah diangkat oleh Allah. Barulah kitab itu ada. Namanya Holy Bible or Testament and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru, Old Testament. Orang Yahudi punya kitab diadopsi oleh orang Kristen. Jadilah perjanjian lama. Kemudian surat-surat filsafat Paulus, jadilah perjanjian baru. Makanya agama Kristen itu agama filsafat. Makhluk jadi Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Semua itu adalah perhitungan logika matematika filsafat. Seorang tukang kayu membuat meja ini, sampai kapanpun tukang kayu tidak pernah menjadi meja. Eksistensi human, keberadaan si tukang kayu, carpenter is the human, and the table is table, food. Meja ini adalah kayu,
eksistensinya, keberadaannya dari kayu, sedangkan pencipta itu adalah manusia. Tukang itu manusia. Si tukang namanya creator, pencipta, dan meja ini adalah creatures, ciptaan. Sampai kapanpun pencipta tetap pencipta, ciptaan tetap ciptaan. Logika sederhana saja sudah bisa dibantah. Keluar saya dan keluarga. Ayo kita keluar. Jadi kalau bapak ibu yang di kecamatan, kampung, di desa begini tanya sama saya, kalau bukan ceramah, ketemu di warung kopi, Ustaz, kenapa ente masih Islam? Kalau saya lagi bawa mobil mengantuk dan saya sumpah panas, saya jawab begini biasanya, saya masuk Islam karena Tuhan saya dalam bahasa Ibrani-nya dulu namanya Yeshua HaMashiach, bahasa Ibrani. Di Israel disebut dengan Yeshua HaMashiach, di Yunani Yesus Kristus, di Eropa The Christ Jesus, di Indonesia Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona, makanya saya masuk Islam. Karena ini diterangkan tidak pernah paham. Ibu bapak kalau bicara soal haji, bicara soal ilhaj, bicara soal umrah, bicara soal hadis, panggil Ustaz Somad, itu paham betul. Tapi ketika Anda bicara soal kafir, jangan coba-coba. Ustaz Somad pun gak mampu bicara soal kafir. Ini yang punya keahlian. Jadi saya tukar rimbas yang mau ini. Oh, jadi diancam Ustaz. Diancam itu kan pupuk. Semakin diancam sudah banyak sekali saya Islamkan orang. Dan setiap saya Islamkan saya upload. Ini YouTuber ini jangan coba-coba kalian sebarkan ceramah saya ini ya. Saya sudah punya YouTube sendiri sekarang. Kalian makan poinnya saya nggak dapat. Subscriber masuk ke kalian. Jangan coba-coba disebarkan. Ini sudah punya YouTube sendiri saya. Coba perhatikan kalau uas diganggu. Coba main deh ya. Banyak manusia itu hidup bukan dari YouTube, manusia hidup dari iman. Dia rekam. Malah bagus kalau kami Tuhan mampus lagi tidak. Rupanya ada yang diunggui. Habis lagi kita. Coba perhatikan, ketika diganggu UAS di mana-mana, pasti saya turun. Kenapa? Bela kita. Ini ulama muda, potensial, cerdas, punya wibawa, ditawarkan jadi wakil presiden, menolak. Yang lain, apa jadinya sekarang? Konser nggak dilarang, kumpul banyak-banyak orang. Pak Maruf kan cuma ngomong gitu, konser amal, cari dana. Kenapa dia konser? Ada apa-apa lah, kita konser pada. Ini kan juga orang-orang saya. Ke masjid kayak, oh kalau masjid janganlah, corona. Kiai, isyaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspada kalian dengan 3 golongan manusia yang tertahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Jadi ulama bimbing umat, jadi politisi, jadi pemimpin negara. Itu jadi punya job masing-masing. Ustaz nggak usah kejar pintu pejabat. Ustaz konsisten, jangan independen. Ustaz working on the right track. Di mana yang lurus, di situ Ustaz. Tadi saya di mobil saya sudah tahu panitia. Jangan ada sambutan politik. Kecuali yang mencalonkan kasih amplop Ustaz Yahya baru boleh. Ini kan lagi musim apa ini? Pilkada. Jangan ada yang menyusup, tolong bilang ke umat. Di mana siap kecil itu Pak? Pernah saya di siap kecil. Siap kecil tahun 2010 di siap kecil. Dari Siak menyeberang naik perahu. Ada tuh namanya siak kecil. Jadi saya mau cerita di Riau ini juga. Saya mau ceramah, dibisik-bisik sama ustaznya. Itu yang baru masuk tadi, pakai Land Cruiser. Mobil Land Cruiser Toyota. Itu yang danai kita sampai bisa bikin acara. Masuk aja. Tolong Ustaz sampaikan supaya dipilih jadi bupati. Allahu Akbar. Saya cuma dulu dia, nggak bilang tunggu kau. Begitu saya ceramah dan saya katakan jangan pilih kalau yang minta-minta begini. Di siap kecil. Sampai pulang saya dikasih amplop.
ini yang menjatuhkan reputasi para pendakwah. Tandai jemaah, kalau Islam lagi diganggu begini oleh PKI, ulama dihina, dan ustaznya tidak terlibat, tandai bukan petarung, hanya mencari manisnya Islam. Islam itu ibarat pohon, dia tumbuh di pohon yang baik, tanah yang subur, buahnya lezat. Di antara kita ini ada yang cuma makan buahnya, ada yang cuma menikmati manisnya Islam, tapi tidak menanam dan menjaga pohon itu. Bayangkan kalau sampai komunis berhasil. Allahu Akbar. Mau bawa kemana kita ini? Tadi saya tahrim di masjid mengenai mendekati maghrib. Di Riau ini kan Pak Imam masyarakat itu tahrim itu kan. Assalatu wassalamu alaik. Itu kan seperti ada sekarang Pak. Justru nada itu yang membuat saya sering menangis kalau mendengar. Bayangkan kalau sampai itu sudah tidak ada nanti. Allahu Akbar. Lebih baik mati hidup ini. Saya keliling Indonesia tidak tidur, maka tidak teratur ini habis ini masuk ke Medan. Karena nikmat gairah dalam berislam. Nah kalau itu sudah pergi dari jiwa kita, untuk apa kita itu? Bapak Ibu jangan mengatakan, oh ini orang baru masuk Islam yang betul. Memang betul. Karena keislaman kami ini di atas pengorbanan. Dicaci maki, difitnah. Tinggal mati yang belum. Ibu bapak ada modal apa masuk Islam? Beruntung begitu lahir sudah Islam. Sudah begitu jadi munafik terhadap Islam. Coba nonton itu. Orang yang ngaku Islam, ibu-ibu ini, nenek-nenek dikejar sampai ke rumahnya. Dibayar oleh si bajingan-bajingan itu. Sampah-sampah masyarakat. Ternyata nenek itu mengaku, saya dibayar oleh Budi Jarot. Nah sekarang dia lari ke gila dan kemana? Laki-laki yang pakai lari. Saya sudah bilang di mana-mana, senjata saya tidak ada, kekuatan saya cuma Allah. Daerah saya Manado, pertama kali kami masuk Islam, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Kami masuk ke sana daerah minus, tidak ada Pak. Manado itu dulu cuma 0,18% Muslim. Bertumbuh bertambah sekarang sudah jadi universitas Islam. Orang bersyahadat, orang pintar-pintar yang masuk Islam, cerdas, kemampuan mereka di atas rata-rata, qualified. Ilmuwan, rohaniawan, jenius, saintis, orang penemu. Termasuk Rocky Gerung itu satu kampung sama saya dari Manado sama-sama kami. Basicnya adalah filsafat. Jadi orang kalau masuk Islam itu kepiawaian, kecakapan, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Amerika orang masuk Islam ditanya siapa dia? Allahu Akbar, ahli astronomi, ahli perbintangan, ahli tumbuh-tumbuhan, botani, dokter, profesor, dalam segala kompetensi keilmuan sains. This conference masuk Islam, dia masuk Islam. Maka dalam satu kejadian, seorang profesor yang tidak pernah tertidur selama puluhan tahun, bahkan sudah mengkonsumsi Valium. Tahu Valium? Valium itu obat tidur, obat penenang yang suka diminum anak-anak muda itu supaya gila. Narkoba, dijadikan sebagai narkoba. Padahal Valium itu menurut standar dokter separuh untuk orang dewasa, hanya untuk penenangkan supaya bisa tidur. Dibeli orang Indonesia, dijadikan narkoba. Dosisnya dibeli, minum banyak-banyak. Jadi gila, ngomong sudah nggak karu-karuan. Sudah minum Valium, tidak bisa tidur. Apapun yang dilakukan, tidak bisa tidur. Kebetulan di New York ada masjid yang dipimpin oleh imam orang Makassar. Nama imamnya itu Imam Besar Samsi Ali. Orangnya kecil, tapi otaknya besar. Dari saya, badan besar, otak kosong. Samsi Ali melihat memimpin masjid itu dengan nama Masjid Al-Hikmah, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque. Masjid Al-Hikmah tempat komunitas orang Islam Indonesia. Orang tidak bisa tidur berpuluh-puluh tahun, satu waktu dia lewat di masjid itu. Orang Amerika, asli Amerika. Dia lihat sholat Jumat Pak Imam, mulai dari masjid sampai di luar masjid ketidur.
Dia lihat orang Islam tertidur ya. Minggu depan saya mau masuk, mau coba lewat lagi. Mau bangun, sama saya bisa tidur juga. Minggu depan dia datang di Masjid Al-Hikmah. Dia lewat di situ, dia mampir, dia bisa tidur. Dia masuk Islam. Hanya karena susah tidur masuk I witness that is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam dengan kemampuan jenius. Di Indonesia masuk Islam, Indonesia terbungkus murtad dari Islam. Indonesia terbungkus berasa militer. Yang murtad, yang keluar dari Islam, bukan karena penelitian ilmiah, bukan karena kajian ilmiah. Ada nggak siapa nama dia? Nama kafir lagi Martinus. Martinus bukan? Bukan. Stefanus, Martinus, Tetanus itu kan nama kafir. Nama siapa? Oh muslim. Nah, kalau pakai din Allah, itu muslim. Tapi kalau Martinus, Stefanus, Tetanus, itu sudah dalam tanda kafir. Kenapa begitu? Apa? Ada satu di video yang beredar sekarang. Ada orang kampung yang disuruh oleh kafir untuk menelanjangi orang naik haji. Ada kan? Namanya Muhammad Kaceh. Ada. Beredar itu luas. Katanya dia katakan orang berhaji itu cuma hampur-hampurkan uang. Ini kalau saya lihat dari postur tubuhnya, dari jari-jarinya, ini kelihatan orang bekerja keras. Kemudian disuruh oleh kafir menghina-hina Islam. Tapi saya tidak menanggapi. Kenapa? Bukan keras saya. Ya, bukan keras kami. Karena itu bukan kajian ilmiah sehingga dia masuk agama Kristen murtad, bukan. Dan dia katakan Pak Jokowi, dia perintahkan Presiden Jokowi bilang kepada orang-orang Arab, berhentilah haji itu. Karena hanya menambah devisa. Dia tidak tahu bahwa Arab ini negara terkaya. Bukan karena haji. Ladang minyak, semua ada di sana. Amerika kaya karena Arab. Eropa kaya karena Timur Tengah. Karena negara-negara liga-liga Islam. Ini orang yang terus terang saya katakan, ini susah kalau orang murtad ini. Orang murtad itu kan cuma dua, kalau bukan nikah, perut. Justru kami dari sana meninggalkan segala-galanya sampai kepada keluarga kami tinggalkan. Rela kami demi bakti kami, keimanan kami hingga masuk ke dalam biar umur hanya kepada Islam. Makanya saya membaca Al-Quran, baik saya khutbah Jumat atau saya ceramah, saya suruh Bapak Ibu sapu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan muslim, beriman kepada Allah. Saya bilang begitu. Dia bilang, Pak Jokowi, jangan uang orang berhaji itu menghambur-hamburkan uang. Dia lupa tahun 2013 ada astronot angkasawan Amerika, Lawrence Edward Joseph. Dia ingin mencari tahu apa itu Ka'bah, apa itu Hajar batu hitam, Hajar Aswad. Karena dia kafir, tidak diberikan izin oleh King Abdullah, bukan Salman, yang sebelum King Salman, King Abdullah. Dia minta izin kepada King Abdullah untuk meneliti, tidak diizinkan karena area Masjid Haram itu area suci, haram, tidak boleh dimasuki orang kafir. Maka dia bilang kalau boleh bos via sky dari udara. Dia lihat dengan menggunakan teleskop dengan mendatangkan 15 suri berstatus ternama di dunia. Periksa aja nanti di ensiklopedia Islam atau di Google. Lawrence Edward Joseph meneliti tentang Hajar Aswad. Kalau ada yang membantah, periksa aja Lawrence Edward Joseph, astronot Amerika. Apa yang dia katakan? Yang pergi turun dari bulan, dia meneliti, dia melihat apa di Ka'bah, astronotnya. Dia mencari tahu dan dia mengeluarkan sebuah statement dalam majalah terkenal di Amerika, New York Times. Koran terkemuka di Amerika, New York Times.
Kebetulan ini masih suasana haji. Apa yang beliau katakan? Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak sholat 5 waktu dan tawaf, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Hajar Aswad ternyata 15 universitas ternama di dunia sudah meneliti. Hajar Aswad ini adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Untuk membenarkan Islam ini tidak usah Bapak Ibu. Tadi saja untuk mencarikan dalil tentang kebenaran Isa saja bingung. Untuk membenarkan Islam ini tidak perlu orang Islam, maksud saya. Biarkan orang kafir yang membenarkan Islam. Apa maksudnya? Apa maksud saya? Al-Islamu ya'lu wa la yuqla alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Antum tidak usah buktikan Islam itu benar. Antum sholat 5 waktu dengan baik, dan antum kalau jadi pejabat bela Islam. Itu saja. Tidak usah antum bela argumen Islam. Kami yang akan bela. Yang penting antum jadi pejabat bela agama ini. Jangan antum jadi pejabat mau cari suara berebut datang ke masjid, cari mana pengurus. Waalaikumsalam. Pakai baju koko lagi, bagus. Waalaikumsalam. Coba minta tolong. Mohon maaf selama ini kurang hadir di masjid ini. Jadi dalam rangka apa Pak? Ini Pak, besok saya mencalonkan Bupati Pedalawan ke Tunama. Besok saya mau keliling-keliling Pak di Tunama. Begitu nggak lolos, saya harus dikasih asli lagi, alasan kopi. Kan begitu? Nah, antum nggak usah benarkan, orang kafir yang benarkan. Makanya Amerika, Jerman, Australia berlomba-lomba orang masuk Islam. Tanyakan mereka, apa status mereka, siapa mereka, bagaimana sepak terjang etos kinerja yang mereka lakukan di tengah masyarakat. Posisi mereka dalam kompleksitas masyarakat dia tinggal. Semua orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang punya kompetensi yang baik, ilmuwan, saintis, mereka masuk Islam. Ibu bapak, sholat 5 waktu, kuat pertahankan iman Islam sampai ke liang kubur. Jangan bermunafik terhadap agama ini. Bantu para ulama, bantu ulama itu bukan kita doain, bantu ulama itu hargai nama mereka. Ini bukan persoalan Habib Rizik. Saya dengan Habib Rizik tidak dekat. Pak Habib Rizik FPI, saya seorang pendakwah, nggak ada hubungan. Beliau orang Arab, saya orang Manado. Tapi ketika mengganggu simbol keturunan Juriati daripada Nabi, anak cucu Nabi, fatal negara ini. Jangan coba-coba. Bani Israel itu, semua Nabi yang diutus oleh Allah dibunuh oleh Bani Israel. Apa sekarang negara Israel itu nggak pernah berkembang, kecil sekali. Otaknya juga di mana-mana merampok. Semua kejahatan di dunia ini adalah ulah daripada otak Yahudi. Yahudi Asia mana Ustaz? Yahudi Asia Cina. Menjalin kerjasama. Sekarang perang dengan Donald Trump. Dari kejadian termasuk virus ini. Kalau betul ada video saya, ini adalah merupakan studi antariksa. Kalau kita belajar tentang studi atmosfera, lapisan tipis matahari itu namanya corona. Corona itu suhunya 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan, berduri. Kok bisa ada di bumi? Analisa kami, ini adalah senjata biologis. Sebelum ada corona, ada pertarungan geopolitik, ada pertarungan lintas diplomasi dunia, garis ketetapan diplomasi antara China dan Amerika, pertarungan dagang, imbasnya sampai kepada ekonomi. Kita berdoa saja lah. Mudah-mudahan September, Oktober, November, Desember Allah sudah angkat ini. Amin. Amin ya Rabbal. Anak-anak sekolah, ada seorang anak sampai pergi ke kantor polisi. Ada yang tidak dikirim ke mahasiswa saya. Dia Ustaz Tetes. Dia mau belajar, dia pergi ke polsek, mau cari sinyal handphone. Ada juga orang yang tidak mampu memiliki kuota. Ada keluarga-keluarga hidup di pedesaan yang kemudian tidak bisa
terkendala oleh sinyal. Di sini saya lewat dari Alpasinta di perbatasan ujung daripada Pekanbaru, ujung pada Riau ini, provinsi Riau. Kalau sudah dijemur-jemur sampai itu hilang Pak sinyal. Saya tadi ngobrol dengan jamaah dari Bandung, putus. Kenapa saya putus? Aku baterai? Bukan, tidak ada sinyal. Nantilah 1 jam saya bilang telepon, karena saya mau ceramah dulu. Antum perlu telepon saya, nggak bisa jam-jam begini. Kalau mau telepon saya, jam 12 malam, ada ini, aktif. Memang saya jadi kelelawar, siang jadi malam, malam jadi siang. Karena cari muka sama Allah. Hanya cari muka kepada Allah. Cari nilai kepada Allah. Keliling kemana-mana, berjamaah di masjid-masjid. Kadang-kadang orang tanya, mana pengawal Ustaz? Pengawal saya itulah anak saya kecil, laki-laki, itu Sawal. Itu pengawal saya, umur 3 tahun. Kalau saya capek, dia ganti bawa mobil. Dari sejak saya masuk Islam sampai hari ini, anti saya dikawal. Kalau antum mengandalkan makhluk, Allah dan malaikat tidak akan kawal. Antum andalkan kekuatan Allah, malaikat tidak akan masuk ke dalam mobil untuk menjaga antum. Itu yang saya imani dalam Islam. Di kafir saja saya sehat, di kafir saja saya kuat, apalagi di Islam. Ini agama yang benar, ini agama yang lurus. Asas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa yang ada keraguan-keraguan? Nah, kita doakan pemerintah ini dan kepada bisnis-bisnis ini, termasuk dokter-dokter, sudahlah, ya. Bagaimana COVID mau lari, tidak pakai salam, Pak. Kalau sambutan langsung, perempuan seperti malaikat pun kalau taruh di situ tidak ada orang tertarik. Dilaporkan bahwa COVID-19 meninggal 17.000. Kalau Muslim, antum pakai salam dulu kepada saudara Muslim, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru susul dengan salam-salam agama lain. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Terus. Tapi ini salam tidak. Nama Ahmad. Langsung. Selamat pagi, dilaporkan COVID-19 hari ini 10.000. Gak puas ganti lagi. Pemain baru. Perempuan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pakai salam. Langsung. Coba tanya apa agama mereka? Islam semua itu. Bagaimana bangsa ini diberkati? Allah Akbar. Saya ingat waktu saya ceramah di Medan, di lampu merah itu banyak anak-anak miskin, pengemis minta-minta uang di lampu merah. Di Medan, Sumatera Utara. Sopir di depan saya perintahkan, kasih. Jangan Ustaz. Mereka ini memang sudah disuruh orang tuanya, kasih. Itu kalau dia minta, berarti dia butuh, kasih. Ente jangan pakai teori-teori iblis, kasih. Jangan Ustaz, itu dia ada orang tuanya. Iya, karena dia susah. Sekarang contoh contoh, antum mau nggak minta-minta di jalan begitu? Oh nggak mau lah Ustaz. Iya karena antum ada mobil, antum kaya. Dia kan miskin, makanya dia nggak malu, kasih. Jangan pakai logika kafir. Saya logika Islam sekarang. Logika Islam itu hitam-hitam, putih nggak ada abu-abu. Warna Al-Quran ini hitam dan putih, black and white. Antum campur jadi abu-abu, nafi. Kasih. Dan cuma nggak ada uang kecil Ustaz, kasih yang besar kalau ada yang kecil. Oh ya, dikasih dia 3 orang. Begitu dikasih, yang besar yang ambil, 2 yang kecil laki-laki marah. Wah itu bapak katanya. Saya tanya kan, apa itu artinya? Oh itu bapak. Jangan kasih ke dia lah, wah. Kenapa lu kasih ke dia? Nanti kalau kasih dia bawa semua. Kami nggak kebagian. Kalau begitu ambil lagi ini, bagi 3. Cari yang 3 sama nominalnya. Dicopet-copet lemari, mobil dashboard mobil dapat, dikasih bertiga. Sudah dikasih bertiga, bilang lagi, Pak, yang tadi mana? Saya bilang kalau kalian berkelahi, sini yang besar, ambil dia, tarik yang besar, tarik yang 50.000, kasih yang kecil-kecil, 1 orang 5.000. Yang tadi yang berkelahi besar, karena berkelahi, ditarik. Inilah bangsa kita. Bukankah waktu dilantik kabinet yang kedua ini mendasarkan pada prospek kinerja etos kerja sebagai kabinet Indonesia maju. Sekarang maju atau mundur? Karena mencoba, kata orang tua Melayu, orang tua bermain air basah, bermain api letup.
jatuh berkeping-keping. Sudah banyak kisah para nabi. Entah umat Islam melawan atau tidak, antum akan tumbang. Coba antum mau pakai strategi bersembunyi di bagaimanapun. Orang Arab kalau bertemu, apa Pak Imam? Kalau di Mekah, orang Arab bilang apa? Yastaquna minan nas wala yastaquna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, kau tak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Artinya gambaran ini membenarkan kemampuan berpikir saya melompat ke depan, berkata dalam hati, oh beginilah Indonesia. Tadinya Allah mengasih berkah, ditarik lagi. Catat aja lah mulai dari pertama Pak Jokowi memimpin sampai sekarang, dihiasi dengan keributan, bahkan di Jakarta lagi memanas. Kita hanya berdoa. Makanya kalau jadi ustaz, jangan di pemerintah, jangan juga di sana di oposisi. Ya, kita sebagai penceramah, working di jalan yang lurus kita berjalan. Tetap batil kita kalahkan, kebenaran kita angkat. To revive the truth, to bury the patient. Mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu pekerjaan para ustaz. Dan tidak ada dalam organisasi Islam manapun, NU, Muhammadiyah, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut lebih cepat lebih bagus. Kan ada di sini kunut Pak Imam. Kunut. Kemarin saya tidak di sana. Sama. Atau di sana tidak masuk surga. Yang kunut masuk surga, yang tidak kunut masuk surga. Ya kalau yang kunut, alhamdulillah, berkahnya lebih banyak karena dia berdoa. Karena orang doa kunut itu adalah doa. Apa salahnya kalau kita berdoa di sujud yang kedua dan pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi saya Pak sebagai orang dari kafir nggak usah ikut-ikutan. Di mana kunut saya kunut. Allahumma inna fima hadai wa aflima fima afai wa tawallana fima tawalai wa barik lana fima atai wa qina bi rahmatika syarahma qalai. Ikuti saja dari kafir masuk Islam, nggak usah beli merek. Begitu disuruh imam, jangan. Sholat subuh saya nggak mau jadi imam. Kenapa? Karena saya tidak mau pro antara kunut dengan tidak. Itu Pak, saya tidak mau sholat dari imam ketika pimpin sholat. Saya nggak mau jadi imam. Kalau sholat zuhur mau saya karena silent. Itu kan nggak ada suara. Mau saya. Itu mau saya. Satu waktu panitia jemput saya di Batam ini. Saya mau ceramah. Begitu kita mampir zuhur, kawan satu belum selesai sholat. Panjang saya ayatnya. Karena jaraknya agak jauh, saya bilang dia, maghrib suruh si Pak Isa yang jadi imam. Itu yang panjang seperti itu mudah ini. Dia jadi imam maghrib. Begitu jadi imam, ente tadi dari waktu sholat sendirian asar, panjang sekali nama saya yang tersebut. Berarti sholatmu panjang. Begitu jadi imam, melintang-melintang pula harus sampai mohon maaf. Sembarang baca Al-Quran. Nggak boleh, harus dengan tartil. Belajar makanya. Nah ini bukan mudah untuk masuk Islam. Mulai belajar sholat, mulai baca Al-Quran, dan harus lebih penting lagi. Mugo papa, mutawasito, mugo lalu. Belajar tentang hal najis. Semua itu dihafal, dikerjakan dengan penuh kesadaran. Insya Allah. Maka status kita bukan cuma muslim biasa. Allah angkat derajat kita. Nah kalau model begini, mulai dari atas sampai ke bawah, Al-Fatihah pun sama. Baca Al-Quran pun belum tentu tahu. Nah ini. Jadi saya bilang kepada orang-orang yang masuk Islam, walaf, antum kalau masuk Islam, perhatikan dengan baik. Saya tidak bangga Anda masuk Islam. Saya bangga kalau antum mengerti apa Islam dan kemudian mampu mengamalkan Islam dengan benar. Itu yang saya bilang. Dan jangan berorganisasi. Jangan masuk ke NU, jangan masuk ke Muhammadiyah, jangan. Pokoknya kita ngakunya adalah Islam. Orang kunut, kita kunut. Saya kemarin di sini juga maghrib, imam baca apa tuh? Apa zikir ya? Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam wa hayna rabbana bisalam wa akhirna al-jannah salam tabaraka rabbana wa ta'ala ilaika al-jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar.
Allahumma antas salam. Ada juga Allahumma antas salam. Itu juga nggak apa-apa, itu juga benar ya. Benar. Tapi apa salahnya kalau kita zikir Allah, mengingat Allah. Nah ini Bapak Ibu saudaraku, saya kira inilah pengalaman keislaman kami, dan saya dan istri anak akan melanjutkan perjalanan menuju ke Medan. Insya Allah. Ini jalan ini kan tempat saya lewat ini. Tempat saya lewat perjalanan kemana-mana. Tahun 2009 saya lewat jalan ini mulai dari hancur dulu, mas pertama rusak. Tahun 2011, 2012 masih hancur Pak. 2013 baru jalan ini baik. Zaman SBY dulu, saya tahu lumpurnya lubang-lubang yang minta ampun di sini. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah baik. Dan saya mulai balik kembali lagi di sini. Kemarin saya baru pulang dari Aceh, datang ke sini. Dan pulang ke Jakarta kemarin itu karena saya khutbah Pak. Saya pulang itu karena mau khutbah Idul Adha. Amplopnya nggak banyak, cuma 300.000 saya pulang. Khutbahnya di kampung begini juga, di kolong-kolong sawit begini Pak. Nah kalau ini hanya mengejar duit, ngapain saya capek-capek ke Jakarta lagi? Saya sudah 15 tahun nggak pernah ada kata lelah. Kalau mengantuk Pak Imam, betul saya mengantuk. Tapi kalau lelah saya nggak lelah. Justru dengan berceramah begini saya jadi semangat. Nah, larang untuk dikipas oleh apa itu? Kipas angin. Ini penyakit ini. Pori-pori terbuka, disemprot dengan kotoran. Ini kotoran. Ya, kipas angin. Nggak usah dia mulai begitu kita. Kita asli keringat keluar supaya keringat ini Allah catat. Kalau antum pakai begini, malaikat nggak bisa catat keringatnya. Cuma satu, saya kalau mau rapat panitia dari kopi, tapi saya minum kopi ini bagus. Kopinya tadi manis, berarti panitianya ikhlas, insya Allah. Tapi kalau sampai kopinya baik, sudah berarti panitia nggak beres. Kenapa dari kemarin dia telepon saya, masih di Lampung saya telepon terus. Saya bukan ular. Kalau ular tidak ada cabang. Bicara A, besok jadi B, B jadi C. Nah, itulah politikus. Ya kan? Saya bukan ular, saya manusia, tidak hanya satu. Saya bicara A, insya Allah antum sementara sholat, saya datang. Betul? Betul. Tepat waktu sementara sholat, saya sudah di bawah. Waktu parkir mobil, motor mulai datang. Istri saya bilang, Pak, ini presiden tidak kasih pengumuman. Kau kayak kalau kalian aja. Puas dan UYW kalau di mana-mana jangan datang. Nah ini lah banyak. Kan begitu. Artinya dia ragu, Pak ini kan kompak kopi. Ya kan? Ini kan informasi kompak kopi Pak. Orang apa takut dengan apa itu? Physical distance and apa itu? Physical distance and social distancing. Dia pakaikan begini kan nggak bisa. Nanti terjangkit. Nah besok pagi cari dokter, suruh tes, rapid test, swab test. Jangan cuma diri apa-apa yang dicek, tes juga kejiwaan bangsa ini yang sedang sakit. Ya ini yang harus di rapid test terutama. Ribut terus, kesana kemari ribut. Ya, urus diri masing-masing. Apalagi menteri pendidikan kita ini, Allahu Akbar. Tidak punya kompetensi akademik, tidak punya kemampuan pengalaman dalam bidang pendidikan, metodik didaktik dalam studi pengajar, kemudian sudah diangkat menjadi menteri lingkungan sekarang. Baik sebaiknya negara ini harus berpikir, kalau tukang ojek silakan tukang ojek aja lah. Ya, kalau tukang sawit tukang sawit, kalau tukang sayur, tukang ikan ya, supaya terarah Pak secara profesional. Job yang kita kerjakan dapat dipertanggungjawabkan secara etos dan kinerja yang baik. Saya kira itu. Anak-anak sekolah secara psikologis mulai tertindas psikologinya. Yang goblok, yang nggak mau sekolah, senang-senang yang begini. Enaklah Pak kita di rumah. Anak saya sudah mau gila di rumah. Satu mulai di Bandung yang perempuan. Apa ini Pak? Nggak tahu, terserah dosen. Anak-anak saya kecil-kecil yang SD, SMP, SMA. Panas Pak saya. Pak bagaimana ini? Ya tunggu pemerintah. Pemerintah belum bisa. Nanti Desember ada nih beberapa daerah sudah mulai tatap muka, mulai belajar mengajar, aktif kembali. Tapi di Riau sini mulai belum ada. Masih zona apa? Zona kuning, zona biru. Sudah hijau ya. Tapi walaupun sudah hijau, kita tetap waspada. Amin ya Rabbal. Karena itu COVID itu rawan kepada orang yang sudah komplikasi. Antum yang punya, iya Pak,
Antum yang punya asma, yang punya sakit paru-paru, ginjal, rentan sekali dengan COVID. Dan itu kalau benar, kalau benar Pak Imam, baik tusuk pedang tidak ada, sampai susah bernafas. Ada itu. Tapi kalau body yang kuat begini, yang muda-muda begini, ya tak tahu lah. Termasuk yang lagi bicara ini, saya kopi 10 hari kalau dia. Bicara ini kan Umar bin Khattab, setan aja takut, apalagi cuma kopi. Ya? Jadi yang terkabur, bapak-bapak yang punya riwayat penyakit komplikasi jantung, sebaiknya nggak usah datang ke masjid, di rumah aja berzikir. Betul juga itu, ada betulnya. Tapi yang sehat, yang naik tangan tidak ngos-ngosan kok, nggak boleh. Silakan ke masjid. Ya, saya ini tahun 70 lahir, sudah 50 dari November 50, tapi alhamdulillah nggak pernah saya masuk rumah sakit sejak saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Obat saya cuma satu, Pak Imam, Pak Imam tahu, ada di mobil, Bodrex yang tahun 80-an ini. Itu kalau sudah dimampu jalan begini, Bodrex saya telan, langsung teringat, tambah dengan kopi. Bodrex, bisa-bisanya Bodrex saya minum itu. Sebaiknya dari bulan Januari saya sudah pernah ceramah. COVID ini rentan dengan matahari dan juga rentan dengan, dia takut dengan minyak kayu putih. Itu bulan Januari saya sampaikan di Medan, ada videonya. Pakai minyak kayu putih, lari dia berlindung di bawah matahari. Karena corona itu, dia akan nampak pada gerhana matahari penuh lapisan tipis matahari. Corona. Kalau dia ada di mobil, pertanyaannya analisa kita beranalisa berandai-andai, hipotesa, praduga tidak ideal, praduga tidak tepat secara hipotesis. Ini ada yang bawa negara yang sering ke bulan, bahkan ke matahari dengan menggunakan solar approach. Itu adalah Cina dan Amerika. Jadi kalau dia ada di bumi berarti itu senjata biologis. Ini sedang bertempur sekarang Cina dan Amerika. Imbasnya sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah ini yang perlu kita simak. Sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sumatera Utara. Mohon doa dari Bapak Ibu agar kami senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesabaran dalam menuntut umat yang begini banyak ini. Kita setia, sekali lagi, jangan sekali-kali menjatuhkan simbol ulama manapun. Sekali lagi, kepada Ibu Bapak, jangan sekali-kali tidak senang dengan ulama manapun, tidak senang dengan ustaz manapun, jangan coba-coba kita berbakar, menganiaya, menguntung bahkan foto-foto para ulama. Cintailah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Musuhilah ulama-ulama, jauhilah ulama-ulama yang dicintai oleh kafir dan munafik. Nah, itu kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan melanjutkan perjalanan. Bagi ibu bapak mungkin yang berminat untuk melihat perjalanan biodata kami, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Panutan Merdeka. Ini dokumen kami pribadi. Bagi yang mendapatkan ini, silakan ambil di mobil sana, tak bayar. Kalau tidak bayar, bukan saya datang. Nah, saya sudah pernah pakai air wudhu, tidak hidup di mobil. Nah, inilah, ini sekedar fitnah kafir kepada saya. Ibu bapak bisa lihat, ini biodata saya lengkap. Saya memberitakan para pendeta adalah buku ini. Bagi yang berminat untuk memilikinya, silakan ada di mobil saya. Saya akan berangkat. Saya kasih waktu mungkin 20 menit. Karena ini perjalanan ke Pekanbaru pun masih 5 jam kan sih? 5 jam atau 6 jam? 3 jam sampai 4 jam. Ini jalan terbaik. Saya kira itu ya, Bapak Ibu, saya sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kami dan juga fenomena politik yang terjadi di negara kita. Kita tetap waspada, mengikuti anjuran pemerintah. Mudah-mudahan Desember paling lambat, insya Allah COVID ini sudah selesai dan kita bisa bersatu, bangsa ini bersatu. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan. Kita menjaga apapun status kita. Sekali lagi saya perintahkan, sekali lagi saya sarankan, jangan coba-coba menghina ulama. Apalagi habaib, anak cucu para Nabi. Ustaz Somad pun sama di sini. Ustaz Somad itu ulama Riau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ada salah kepada ibu bapak, mohon maaf. Istri saya, keluarga saya, doa jamaah menjadi kekuatan kami dalam perjalanan ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
berdoa. Ya, boleh tak saya ini ya? InsyaAllah. Ya, baca berdoa. Ini rumah saya. Ini ada buku juga yang saya tulis selama saya terkurung di kamar. Judulnya Munafik. Jadi tentang orang yang pakai sorban putih di kepala, yang sering ke gereja, ini ada dalam sini. Munafik. Ada buku-buku yang sama dua judul, judulnya Munafik. Jadi buku yang saya bawa ini dua judul. Saya sambil berdakwah saya menulis. Apa yang saya temukan di jalan saya tulis. Dan saya sudah menulis puluhan buku, jadi dua judul saya bawa. Kita akan berpisah, kita bermunajat kepada Allah. Segala kekuatan kita hanya bergantung kepada doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah.